Hai semuanya, perkenalkan namaku Mukson dan di sini kita akan belajar tentang TypeScript. Dalam video ini akan terdiri dari 3 pembahasan, yaitu tentang apa itu TypeScript, di mana kalian akan mendapatkan alasan kenapa TypeScript itu bagus untuk kalian pelajari dan tantangannya ke depan. Setelah itu mind mapnya, yaitu kalian akan mendapatkan gambaran dari materi apa saja yang dapat kalian kuasai. Terakhir akan ada example project, di mana nanti aku akan coba untuk ngasih tahu ke kalian seperti apa sih penggunaan TypeScript itu, instalasi, kode yang digunakan, dan juga contoh kalian menggunakannya dalam real project nanti. Kita langsung masuk aja ya ke bagian pertamanya tentang apa itu TypeScript. TypeScript merupakan bahasa pemrograman yang di-extend dari JavaScript, sehingga kita ini nggak bisa untuk nyebut dia sebagai bahasa pemrograman yang baru. Kalian tahu sendiri lah gimana JavaScript itu ribetnya. Kalau kita berurusan dengan project yang skalanya besar banget, akan ribet, banyak buff, dan menyulitkan kita sebagai seorang programmer. Maka dari itu, Microsoft datang menawarkan sebuah solusi, yaitu TypeScript ini. Dalam survei yang dilakukan oleh State of JS, kalian bisa tahu nih bahwa dalam JavaScript flavor, TypeScript masuk di dalamnya. Dan dalam survei yang mereka lakukan, kalian dapat mengetahui bahwa grafik yang dimiliki TypeScript dari tahun ke tahun selalu berjalan lebih bagus lagi. Ini dari segi statistik, interest, dan juga awareness-nya. Hal ini senada dengan data yang di Stack Overflow, yang mana dalam Stack Overflow TypeScript dapat bersaing dengan bahasa pemrograman yang telah hadir duluan. Dia lebih tinggi daripada C dan bisa bersaing dengan C++, PHP, dan juga C#. Walau data tahun 2019, tapi dapat ngasih kita gambaran kan gimana TypeScript ini semakin trending dari tahun ke tahunnya. Selain itu juga, kualitas kode kalian tuh akan meningkat sehingga bugs yang dihasilkan dari penggunaan JavaScript nantinya akan semakin sedikit. Sebenarnya masih banyak banget lagi keuntungan dan apa itu TypeScript, tapi kita akan terlalu banyak makan waktu untuk menjelaskan itu semua. Kita langsung aja masuk ke bagian keduanya, tentang mind map yang telah aku buat untuk memudahkan kalian nantinya belajar TypeScript ini. Dan ini nih, mind map di bagian kedua yang aku maksud. Dalam mind map ini akan terdiri dari 4 hal, yaitu introductions, basic, advantage, dan juga implementation. Tapi tenang, aku nggak akan ngebahas semuanya sekarang di sini, karena itu akan terlalu panjang. Kita nanti akan pecah-pecah setiap bagiannya sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan, sehingga kalian akan lebih mudah nantinya untuk memahamin. Dan untuk bagian akhir, langsung aja kita masuk yuk ke bagian implementasi. Untuk environment yang kita gunakan ada 2, yaitu Node.js dan juga Visual Studio. Bagi kalian yang udah punya kedua environment ini, silahkan buka Visual Studio kalian, buat folder yang namanya implementation, dan juga file index.html. Isi dari index.html pertama akan ada head yang berisikan meta, title, dan style. Dalam style nanti akan ada 2 health, yaitu app dan rainbow. Selanjutnya pada bodinya. Dalam body di sini akan ada div yang memiliki ID app, kemudian ada rainbow sebagai title-nya, dan kita buat ID baru yang punya ID rainbow juga. Selanjutnya kita masukkan script pertama yang dihubungkan dengan app.js, dan script kedua akan memiliki add event listener. Selanjutnya kita buat 2 folder, yaitu dsc dan juga src. Dalam src kita buat app.ts, kemudian di bawah kita tekan tsc.init untuk memunculkan tsconfig. Di dalamnya kita melakukan uncomment terhadap outdir-nya dan kita ubah menjadi folder dsc. Kalau udah selesai berarti kita tinggal ngisi app.ts-nya, yang mana function pertama bernama generated color, di mana di sini akan memberikan balikan berupa nilai random ya. Kita gunakan math random dulu dengan balikan berupa string, kemudian kita buat function keduanya yang kita gunakan let app component, itu merupakan dari TypeScript-nya, dan di sini kita akan tuju ke arah ID rainbow. Kita melakukan set interval terlebih dahulu dengan nilai 1500.
Langkah terakhir yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengubah app.ts-nya menjadi JS. Kita bisa melakukannya dengan mengetikkan tsc, bila lihat foldernya kosong. Kemudian kita ketikkan tsc, maka app.ts ini akan dikompil dan menjadi app.js di folder disk-nya. Dan ini yang digunakan sebagai data di arah index.html nanti. Langkah terakhir yaitu klik kanan pada indeksnya, live server, dan kalian akan bisa melihat rainbow-nya berjalan. Selamat! Kalian telah berhasil menggunakan TypeScript. Sebenarnya masih ada beberapa cara lain untuk menggunakan TypeScript. Makin penasaran kan? Kita simpan untuk video yang lain ya. Mukson di sini. Maaf kalau ada salah kata. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Makasih semua.